Cuma yaitu tadi masalahnya, kita tantangannya sekarang ini berat, Pak. Kadang-kala saya sendiri yang termasuk juga guru ngaji ngerasain tantangannya berat. Ya, kadang-kala orang tua lebih peduli anaknya kursus bahasa Inggris, kursus matematika, kursus taekwondo, kursus renang, kursus bulu tangkis dan lain sebagainya. Kalau masalah ngaji wis nomor likur, masya Allah. Makanya saya pernah punya teman cerita, Ustaz, beginilah nasib guru ngaji Ustaz. Emangnya gimana, kata saya. Yaitu dia, Ustaz, saya perhatikan kalau orang ngelesin anaknya les matematika, les bahasa Inggris, itu selesai les, kalau misalnya anaknya sampai bisa matematika, bisa bahasa Inggris dan bisa pelajaran-pelajaran lainnya, itu guru lesnya itu dikasih sepatu pantopel, dikasih batik, dikasih kemeja, dikasih laptop kadang-kala. Mister, sebagai bentuk terima kasih ini buat Mister. Ya salah. Terus masalahnya apa sama kamu tuh? Yaitu dia, kalau guru bahasa Inggris, guru komputer, guru matematika dikasihnya sepatu pantopel, dikasihnya baju batik, dikasihnya baju meja. Guru ngaji, anaknya dibimbing sampai bisa baca Al-Quran. Guru ngajinya, ustaznya boro-boro sepatu pantopel, boro-boro kemeja, boro-boro laptop. Renggina. Anak kan isi kayu kuan Ustaz. Di wong ya. Ya Allah. Ustaz, tapi kan kita kalau ngajar ngaji harus ikhlas. Tapi kan kita kalau ngajar ngaji harus lillahi ta'ala. Oh betul. Kita ngajar ngaji harus ikhlas, harus lillahi ta'ala. Tapi anaknya Anda, anaknya Bapak Ibu sekalian, belajar ngaji ke para ustadz, ke para kiai, itu para ustadz, para kiai meluangkan waktunya, mengeluarkan tenaganya. Sudah sepatutnya mereka pun harus dihargai. Betul atau tidak? Apalagi kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah." Sesungguhnya yang paling berhak engkau minta upahnya adalah ketika engkau mengajarkan kitab Allah. Yang paling berhak engkau ambil upahnya, ambil bayarannya adalah ketika engkau mengajarkan Al-Quran. Jadi bukan masalah ikhlas gak ikhlas, bukan. Ada guru ngaji zaman dulu waktu masih pakai cempor. Arti cempor? Damarnya itu minyaknya udah mau habis. Ini murid-muridnya nggak pada bayaran, masya Allah. Ustadz di kiai gunung guni bae kapan bayarannya? Ki bocah murid ki ngaji pada berbel birang-birang tapi lah masih pada bayaran. Sementara damar wis pengen mati gara-gara lengai wis entok. Akhirnya guru ngaji itu menulis surat untuk murid-muridnya. Tulisannya pakai bahasa Arab, huruf hijaiyah. Ba fathah ba, ya fathah ya, ro fathah ro, baya ro. Nok, gawa nok. Nek akan emak kasihkan ke bapak, sama bapak dibaca baya ro. Ditulis surat balasannya sama bapaknya, sama orang tua. Sod fathah so, ba fathah ba, ro fathah ro, sobaro. Kok sobar, kok sabar. Dibalas mani nih Ustaz, ajak kalah Ustaz ajak kalah. Dibalas mani. Ba domah bu, ba fathah ba, ro fathah ro, bu ba ro. Bubar bae langsung ngaji. Banyak orang, khususnya orang tua yang punya anak, nggak peduli. Bahkan alasannya orang duit Ustaz, langkah duitnya, langkah bayarannya, SPP-nya 50.000, langkah duitnya 20.000, langkah duitnya. Bohong, enggak tuku kuota pada kuat, enggak tuku handphone apa bagus-bagus, selfie apa ayu-ayu. Ya Allah, enggak bayaran SPP syahriyah bulanan ngaji anaknya angel temen. Anak pendidikan di sana anak di wong ya Allah, ningkana sih insyaallah ya beli beda jauh lah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memperhatikan nasib guru ngaji. Mereka diperhatikan nasibnya oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka itulah yang menyebarkan, yang menyiarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muliakanlah mereka, hargailah mereka. Bukan apa-apa. Bahkan ketika kita mau mati, yang kita panggil itu orang yang bisa ngaji, bukan orang yang bisa bahasa Inggris. Kita mau mati, yang kita panggil itu orang yang bisa ngaji, bukan orang yang jago matematika. Wong pengen apa? Wong pengen mati ngundang wong matematika, pengen hidupkan utang tapi yang kita panggil itu orang-orang yang ahli Quran. Maka sungguh beruntung apabila Bapak Ibu sekalian mempunyai anak yang sekarang sudah tartil bacaan Al-Qur'annya. Mempunyai anak yang sekarang ini sudah bagus, sudah indah bacaan Al-Qur'annya. Beruntung sekali. Kenapa? Karena kelak suatu saat nanti ketika kita sudah sakit, lemah, tak berdaya, suatu saat nanti mereka akan membisikkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di telinga kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Indah atau tidak Bapak Ibu? Adem atau tidak? Adem. Berarti Bapak Ibu semua insya Allah masih ada iman di dalam hatinya. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri-ciri orang yang beriman ketika mengingat nama Allah, ia tersentuh hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Maka kalau ada orang didengerin Al-Qur'an, ia risih, mohon maaf lahir dan batin, kudu diruqyah anak merkayangan ini kalau Kalau ada orang didengarkan kalimat thayyibah, didengarkan kalimat azan, kalimat takbir dan lain sebagainya, dia risih, kudu didedet anak merkayangan ini Allah. Saya juga selain tukang ceramah, saya juga biasa nguruqyah, Pak. Insyaallah ya itu tadi kalau orang tukang ruqyah macam-macam. Orang kalau di ruqyah kadang-kala ada yang mual mulu, anak kamu kue somai, anak kamu kue ketoprak semacam-macam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita baca itu namanya langgam jiharga. Langgam apa Bapak Ibu? Jiharga. Langgam jiharga konon menurut ulama ahli qiraah itu merupakan langgam yang sering kali dibaca oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langgam-langgamnya ada, nama-nama nadanya itu macam-macam, itu Al-Quran. Ada lagi langgam yang disebut dengan langgam nahawan. Langgam nahawan itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu langgam nahawan. Ada lagi langgam yang sering dibaca oleh Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Apa itu? Namanya langgam ros. Saya yakin Bapak Ibu semuanya pernah dengar. Gimana bacanya?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pernah dengar ngaji kayak gitu? Pernah dengar belum? Dengarnya di mana? Di sini. Di YouTube, di kaset. Biasa apalagi yang pernah umroh, yang pernah haji, pasti pernah dengar. Ya, itu namanya langgam ros. Langgam apa Bapak Ibu? Langgam ros. Ustaz, gimana caranya supaya saya bisa ngaji seperti itu? Oh, bisa. Caranya bagaimana? Caranya belajar. Apa Bapak Ibu? Belajar. Kita belajar tujuannya supaya kita bisa. Kita bisa tujuannya supaya kita mendapatkan penilaian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi isune lu Ustaz, wis orang memaning, isune wis tua, sing pengen lamun belajar ngaji ka Ustaz, isun termasuk ke Gatot Kaca. Apa bu Gatot Kaca? Mata melotot tapi ora bisa maca. Anak kan istilahnya bukan Ustaz. Di wonge. Tidak apa-apa, walaupun kita tidak bisa, walaupun kita susah dari dulu. Dari kecil kita coba untuk belajar ngaji, tapi tetap tidak bisa sampai sekarang ini. Tetap kewajiban belajar masih ada pada diri kita. Kita ini hanya diwajibkan untuk belajar. Masalah bisa tidak bisa hukumnya tidak wajib. Kita diwajibkan ikhtiar, masalah hasilnya semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sampai sekarang yang kita belajar. Tujuannya apa? Tujuannya mengharapkan ridho terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa di sini bukan hanya anak-anak kecil nanti yang ngaji, tapi golongan anak-anak dewasa, orang-orang yang sudah tidak lagi muda alias rani, golongan rang dan ini diajak orang apa? Semuanya belajar. Kita mengharap penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita serius harus melakukannya. Jangankan kita mau mendapat penilaian terbaik dari Allah Bapak Ibu, kita mau mendapat penilaian terbaik dari manusia saja, kita mati-matian kita mempersiapkan segala sesuatunya. Ada kepala desa baru kepilih misalnya. Biasanya kalau misalnya kepala desa baru kepilih itu kan biasanya nanti ada pidato sambutan pertama. Ternyata ini kepala desa sebelumnya nggak pernah pidato, sebelumnya nggak pernah bicara di depan banyak orang. Pasti dia akan mempersiapkan sedemikian rupa, mempersiapkan dengan serius, mempersiapkan segala sesuatunya. Dari mulai assalamualaikumnya saja kadang-kadang udah selatihan. Mah, dengerin mah, papa mau pidato besok, dengerin papa salamnya sudah pas atau belum. Coba pak, gimana salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mama ya, pak kayak Roma Iras. Wah. Mengharapkan penilaian terbaik dari manusia. Kita mempersiapkan segala sesuatu. Betul atau tidak? Apalagi kita mengharap penilaian dari Allah. Persiapkan segala sesuatunya. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata kemudian kita berakhir dari belajar Al-Quran.